Bisa dimulai, silakan Pak Julius. Saya share screen dulu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat malam Pak yang kami hormati, Pak Sparta, kemudian juga kami dari kelompok 2 nih Pak. Pada kesempatan ini sesuai dengan yang Bapak arahkan pada pertemuan terdahulu, yaitu masing-masing mahasiswa itu secara kelompok maksimum 2 orang itu membahas terkait materi yang telah Bapak sampaikan kepada kami semua. Dan kebetulan bersama saya ini ada Mbak Jihan Mutia, kemudian saya sendiri Julius Emerson, itu mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan topik arbitrage, pricing teori, dan efisiensi market. Nah, pada kesempatan ini Pak, izin kami berpikir bahwa akan lebih efektif sesuai dengan up to date saat ini, kondisi saat ini, bahwa dapat kita lakukan melalui media Zoom yang direkam Pak. Izin demi efektivitas dan interaksi kami berdua juga lebih efektif di sini, maka kami menampilkannya melalui media Zoom yang sudah direkam. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak, kami berdua di sini terdiri dari Mbak Jihan Mutia, kemudian saya sendiri Julius Emerson. Nah, kemudian Pak, untuk mengawali presentasi sekaligus diskusi kami pada kesempatan ini, pertama kami membagi presentasi ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama pendahuluan, kemudian yang kedua landasan teori, yang ketiga contoh soal, dan yang keempat kesimpulan. Nah, izin Pak, kami langsung ke pendahuluan. Nah, seperti yang sebagaimana yang kita ketahui Pak, bahwa memang terkait arbitrage pricing theory ini memang pemikirannya berasal dari investasi terlebih dahulu Pak, di mana memang investasi ini merupakan pada saat ini bukan hanya menjadi pelengkap ya Pak, hanya menjadi pelengkap dalam perencanaan keuangan, tapi juga sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nah, tapi memang perencanaan keuangan ini mungkin pada makalah atau paper kami membandingkannya dengan tabungan, di mana kalau tabungan di situ memang sama, yaitu untuk mempersiapkan masa depan keuangan. Ya, namun di sini yang membedakannya bahwa di investasi sendiri, di sini ada komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Nah, yang membedakannya dengan tabungan tadi, khusus untuk investasi ini ada karakteristik yang memang membedakannya dengan tabungan tersebut, yaitu di mana investasi ini menawarkan atau terkandung benefit, yaitu pertumbuhan dari secara berkala, misalnya dari tahun ke tahun, kemudian juga mungkin jangka panjang, kemudian juga mungkin bisa juga jangka pendek, misalnya quarterly, semester, ataupun juga tadi yearly. Nah, di sini yang diistilahkan sebagai profit atau keuntungan ini yaitu berupa pertumbuhan aset yang diinvestasikan, dan yang paling penting adalah terhindar dari risiko inflasi. Nah, kalau di sini kan memang aset ini kalau di tabungan hanya disimpan di dalam portfolio yang terbatas, dan di situ tetap tergerus apabila ada risiko inflasi, serta juga adanya biaya-biaya yang mungkin dikenakan untuk baik itu yang dikenakan oleh lembaga keuangan di mana kita menyimpan tabungan, sementara di
apa di investasi ini sendiri itu terhindar dari risiko tersebut. Nah, terkait teori investasi yang paling terkenal yang mungkin sangat sering digunakan adalah teori arbitrage pricing theory atau disingkat dengan APT. Nah, mungkin di sini Mbak Jihan ada yang ingin ditambahkan, Mbak Jihan? Oh ya, betul sekali Pak Julius, bahwa sebenarnya kita membahas tentang arbitrage pricing theory ini tidak jauh dari sekarang itu sedang masif-masifnya orang mengenal investasi. Sebenarnya investasi itu apa Ya, sih? Seperti yang udah diutarakan sama Pak Julius bahwa investasi itu sebenarnya adalah komitmen kita untuk menanamkan eh, aset lancar kita atau uang kita untuk supaya dengan harapan di masa yang akan datang itu kita eh, bisa menghasilkan keuntungan dibanding dengan pilihan investasi seperti menabung. Karena kalau menabung itu kita cuma dapat bunga yang sebenarnya bunga itu pun akan terpotong dengan biaya administrasi dan juga tidak juga bisa lari dari inflasi. Jadi bunga itu tidak cukup untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal di masa yang akan datang. Jadi jadi pilihan investasi apa yang bisa menjawab tantangan inflasi ke depannya ya. Tentunya ada beberapa pilihan investasi, salah satunya saham, kemudian reksadana, kemudian obligasi, dan sekarang ini mulai menjamur adanya cryptocurrency dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya eh, konsep investasi sendiri itu eh, seperti yang diberitahukan sebelumnya bahwa intinya itu adalah keuntungan yang maksimal di masa yang akan datang. Sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah keuntungan, yang kedua adalah risiko yang minim. Nah, eh, teori yang membahas keuntungan dan juga risiko yang minim ini ada beberapa teori. Nah, salah satunya itu yang paling terkenal adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Dan yang kedua adalah arbitrage pricing theory. Kebetulan kami kelompok dua mendapatkan bagian untuk menjelaskan arbitrage pricing theory ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan Pak Yulius selanjutnya. oke, Mbak Jihan. Izin lanjut kedua, Pak Sparta, yaitu landasan teori. Nah, arbitrage atau arbitrage pricing theory ini itu kita singkat dengan APT. Di sini pemikirannya pada dasarnya menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik itu sama sekali tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Namun dengan menggunakan konsep hukum satu harga atau the law of one price. Nah, di sini pengejawantahannya ya Pak, apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut terjual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh keuntungan tanpa adanya resiko. Nah, di makalah kami, Pak, kami mungkin kebetulan saya juga bekerja di BNI, Pak. Di situ saya mencontohkan pada masa lalu ya sekitar tahun 2006-2007 di mana pada saat itu masih ada dua bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta dan kemudian juga bursa efek Surabaya. Pada sejarahnya Pak, sempat pada saat itu BNI juga sudah go public. Dan di situ
harga BNI, saham BNI atau singkatan BBNI itu dijual di Bursa Efek Jakarta itu harganya di 1.950. Sementara di apa di sorry 1.295, sementara di Bursa Efek Surabaya itu sudah dijual diperdagangkan di harga 1.300. Nah, di sini konsep dari arbitrage ini, maka pemodal atau investor itu dengan gampang akan langsung memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko dengan melakukan arbitrage, yaitu membeli saham di BBNI di Bursa Efek Jakarta, kemudian menjualnya di Bursa Efek Surabaya. Nah, memang yang lebih mempermudah lagi pada saat itu apabila pada kedua transaksi ini tidak terdapat biaya transaksi, sehingga arbitrase ini konsepnya juga keuntungan yang ditawarkan juga semakin besar tanpa adanya biaya-biaya. Nah, ini contoh di masa lalu di mana masih ada dua pasar bursa efek di Jakarta dan Surabaya. Namun di tahun 2007 itu sekitar bulan Agustus atau Oktober itu sudah di-merger menjadi Bursa Efek Jakarta dan saat ini sudah menjadi IDX. Mungkin gitu, Pak. Nah, perbedaan dari pada tadi Mbak Jian juga sempat Mbak Jian sempat menjelaskan terkait arbitrage ini, itu menggunakan dua model terletak pada perlakuan di mana tadi disingkat FPT menghubungkan antara tingkat keuntungan yang dimiliki oleh sekuritas, di mana APT mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan industri. Nah, ini yang kaitannya dengan CAPM atau CAPM ya, Mbak Jihan ya. Iya, benar sekali Pak Julius. Benar. Nah, Ya. gimana? Nah, ini korelasi antara tingkat keuntungan dua sekuritas itu terjadi karena dua sekuritas tersebut atau surat berharga tersebut atau saham di sini ya, itu dipengaruhi oleh faktor ataupun faktor-faktor yang sama. Nah, baliknya mungkin CAPM ya atau CAPM itu mengakui adanya korelasi antar tingkat keuntungan, namun model tersebut tidak dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi korelasi tersebut. Nah, di sini perbedaan antara APT dan CAPM ya, Mbak Jihan ya. Iya, betul. Kemudian intinya dari arbitrage pricing theory menyebutkan kan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi harga saham itu adalah dari berbagai macam faktor. Dan sekarang Pak Julius dan juga Pak Sparta itu tuh masih berlanjut penelitiannya itu Pak Julius tentang faktor-faktor apa saja sih yang paling menentukan harga saham yang sesuai dengan teori arbitrage pricing theory, karena kan arbitrage pricing theory ini menyebutkan bahwa faktornya itu cukup banyak gitu, tapi tidak dengan detail menyebutkan bahwa apa sih faktor yang paling menentukan gitu. Tapi mungkin nanti di sesi selanjutnya itu kita akan melihat modelnya. Di situ salah satu faktor yang paling berpengaruh ada GNP ya Pak Julius, GNP dan juga kalau nggak salah itu ada satu lagi nanti bisa kita lihat selanjutnya gitu di modelnya gitu. Jadi yang menarik poin saya adalah yang menariknya dari arbitrage pricing theory ini masih penelitiannya itu masih terus berlanjut sampai dengan sekarang, bahwa researcher atau para peneliti itu ingin mengetahui lebih dalam lagi sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang
sangat menentukan harga dari saham itu sendiri. Begitu sih Pak Yulis, cukup menarik ya Pak Yulis. Iya betul, betul sekali Mbak. Kan di apa eh, sebagai penerapannya misalnya contoh di para analis di kebetulan di BNI ada BNI Sekuritas Pak. Mhm, Salah satu mhm. juga menggunakan teori APT ini dan memang ini sangat Hmm, dinamis sebagaimana layaknya teori investasi atau menganalisa investasi suatu surat berharga. Gitu. mhm, mhm. Oke. Nah, ini selanjutnya dalam analisis investasi ini juga ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi komponen di dalamnya, di mana ini dinamakan sebagai announcement, surprise, dan expected return dalam model faktor. Nah, terkait tingkat keuntungan Pak ataupun expected returns ini memang kalau melihat dari pengertiannya sendiri tingkat keuntungan yang normal atau yang diharapkan. Nah, di sini memang tingkat keuntungan ini merupakan bagian dari tingkat keuntungan aktual yang diperkirakan atau diharapkan oleh para pedagang saham yang dipengaruhi oleh informasi-informasi yang dimiliki oleh para investor tersebut. Sementara yang ada lagi tingkat keuntungan yang tidak pasti atau berisiko, di mana ini merupakan bagian dari tingkat keuntungan yang berasal dari informasi-informasi yang tidak terduga. Nah, jadi dari dua tingkat keuntungan yang diharapkan dan yang tidak pasti atau berisiko ini, memang kaitannya adalah terkait informasi. Informasi is just a matter of information, kira-kira seperti itu. Nah, apabila kita menghubungkannya dengan tingkat keuntungan suatu sekuritas, tingkat keuntungan suatu sekuritas, maka secara formal ada formula atau tingkat keuntungan suatu sekuritas sebagai R sama dengan ER plus U, di mana R di sini merupakan tingkat keuntungan aktual, sementara IR sendiri merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, sementara U itu bagian keuntungan yang tidak terduga. Nah, di sini sebagai contohnya Pak, dalam seperti yang disampaikan Mbak Ihan tadi, salah satu contohnya ada faktor GNP atau Gross National Product, di mana di sini mungkin pada saat sebelum melakukan uh, transaksi pembelian suatu saham, itu para investor maupun para analis yang dimiliki oleh investor tersebut itu memperkirakan salah satu faktor yaitu pertumbuhan GNP, di mana pertumbuhannya ini mungkin katakanlah sebesar 0,5% di bulan Agustus ini. Nah, ternyata di sini pemerintah sebagai melalui lembaganya ataupun kewenangannya itu mengumumkan bahwa besarnya pertumbuhan GNP ini sesuai, yaitu as expected yang diberikan oleh para investor tersebut, yaitu katakanlah sebesar 0,5%. Maka kalaupun memang antara ekspektasi besarnya GNP tersebut dengan yang disampaikan oleh pemerintah itu sama, yaitu 0,5%, maka investor tentu saja cenderung tidak melakukan aksi apa-apa atau tidak terlalu agresif untuk melakukan pembelian. Karena bagi mereka informasi tersebut sudah diekspektasikan atau sudah diproyeksikan. Nah, dengan kata lain ya harga yang ada di pasar pun mungkin tidak berubah atau mungkin kalaupun bergerak juga tidak terlalu signifikan gitu ya, hanya merupakan istilahnya sideways saja, yaitu bergerak pada level tertentu
namun tidak terlalu lebar ya. Nah, dengan kata lain di sini karena tidak terjadi perubahan harga yang diharapkan, karena para pemodal telah memasukkan informasi tersebut dalam harga sekuritas yang dipasarkan ya, atau yang diperkirakan. Nah, di sini disebut sebagai market discount future events. Nah, di sini istilahnya harga atau kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut telah terdiskon di harga saham tersebut. Nah, mungkin itu. Tapi sebaliknya, apabila ternyata pertumbuhannya itu melebihi dari 0,5%, ternyata katakanlah 1 atau 1,5%. Nah, di sini melalui pengumuman atau announcement-nya ini ada unsur surprise di sini, yaitu di mana INP-nya ternyata lebih besar daripada yang diperkirakan, sehingga surprise di sini maksudnya adalah memang ternyata figur atau data yang disampaikan itu melebihi dari atau tidak sesuai dengan ekspektasi, itu bisa lebih ataupun bisa kurang. Nah, mungkin itu unsur surprise di sini. Oke, Nah, mungkin sebentar Pak. Oke, silakan dilanjut Pak Julius. Nah, kemudian dengan adanya unsur surprise tadi memang akan mempengaruhi tren atau kecenderungan harga di pasar. Biasanya kalau datanya itu bagus, maka harga saham tersebut akan juga naik. Nah, sehingga pada saat investor itu merealize profitnya itu melebihi dari ekspektasinya. Jadi tingkat keuntungan yang direalisasikan atau realize profitnya itu lebih tinggi dibandingkan apabila tidak terjadi surprise dalam hal yang positif. Nah, dengan demikian berdasarkan formulanya bahwa mungkin next Mbak Jihan. Oke. Ini kan? Nah, ini mungkin seperti yang kita sampaikan tadi Pak sebelumnya, bahwa announcement adalah pengumuman dari pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait data-data makro maupun mikro perekonomian suatu negara, misalnya data GNP, inflasi, dan lain-lain. Sementara surprise atau juga disebut dengan innovation adalah unsur kejutan yang terdapat dalam announcement yang dapat digambarkan oleh perbedaan antara nilai yang diharapkan dengan actualnya. Nah, the announcement ini kalau kita masukkan dalam formula merupakan bagian yang diharapkan ditambah dengan surprise. Nah, kurang lebih seperti itu. Di mana kunci dalam melakukan analisis di sini apakah informasi tersebut memang mengandung unsur surprise atau tidak, sehingga surprise tersebut dapat bersifat positif dan dapat juga sebaliknya atau negatif. Nah, mungkin ada yang ditambahkan bagian dari announcement, surprise, dan expected returns ini? Oh ya, benar sekali Pak Julius. Jadi intinya itu sebenarnya keuntungan yang sebenarnya atau return hasil pengembalian itu secara sederhananya itu adalah merupakan hasil dari tingkat keuntungan yang diharapkan atau yang diekspektasikan dan juga bagian surprise atau keuntungan yang tak terduga. Tingkat keuntungan yang diharapkan itu sendiri adalah perhitungan yang dilakukan oleh para pemodal atau investor gitu, dan masing-masing investor sendiri itu punya sudut pandang tersendiri cara mereka untuk
eee mengekspektasikan, return. Jadi kalau misalnya di, saham itu kan ada banyak analisis tuh, analisis teknikal, ada yang pakai, misalnya saja moving average, kemudian ada juga yang pakai, perhitungan lain seperti itu. Jadi masing-masing investor punya cara tersendiri untuk, mendapatkan perhitungan, ekspektasi, expected return seperti itu. Jadi, meskipun formulanya sama, saklek nih, return yang aktualnya itu sama dengan expected return ditambah dengan, bagian keuntungan yang tak terduga, tapi sebenarnya faktor tingkat keuntungan yang diharapkan itu sebenarnya, berbeda-beda untuk setiap investor, seperti itu. Makanya, cukup unik, pasar modal itu karena setiap investor punya pendapat tersendiri, punya cara perhitungan sendiri sehingga, pasar itu tidak ke arah yang hanya satu aja, jadi ke banyak arah karena, banyak perbedaan yang terjadi antara investor, seperti itu. Mungkin tambahannya Pak Julius. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Oke, Ya, jadi memang mungkin sebagai contoh banyak faktor-faktor lain ya yang atau informasi-informasi lain yang eh, dapat mhm, mempengaruhi harga suatu sekuritas. Misalnya kalau misalnya suatu perusahaan itu katakan perusahaan teknologi itu berhasil mengembangkan riset yang mhm, terbaru, misalnya menemukan obat serum atau menemukan vaksin. Nah ini contoh kemarin sahamnya langsung naik ya, kayak Pfizer mhm, gitu ya. mhm, Kemudian mhm. juga apa saham-saham Sinovac dan lain-lain Sinovac, ya. heeh. Atau itu, Kemudian faktor surprise mungkin, Pak Yulis, bisa jadi ya ya? juga kemudian juga eh, pergerakan nilai tingkat suku bunga yang mungkin diharapkan, misalnya tadi sebagai contoh mungkin tadi GNP, nah ini lebih tingkat suku bunga, misalnya ternyata BI menurunkan tingkat suku bunga. Saat ini mungkin yang jadi acuan adalah 7 days reverse repo ya Pak ya, menjadi acuan bagi seluruh perbankan untuk menetapkan besaran suku bunganya. Nah, di situ uh, dengan penurunan 7 days reverse repo atau suku bunga ini itu dipandang baik secara makro buat perekonomian karena akan menggerakkan sektor real. Nah, sehingga ini informasi-informasi ini yang uh, bahwa BI akan menurunkan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh berdampak positif terhadap harga suatu perusahaan, baik itu perusahaan itu terdampak maupun tidak. Misalnya dia ternyata sebagai apabila ingin mengajukan kredit untuk kredit modal usaha ataupun kredit yang lain mungkin akan lebih mudah berekspansi apabila suku bunga diturunkan. Kemudian nah ini mungkin pesaing nih, misalnya tadi uh, katakanlah perusahaan uh, Bio Farma, misalnya ternyata di Bio Farma berhasil mengembangkan vaksin, tetapi sementara perusahaan lain malah vaksinnya gagal atau malah kalau bisa dibilang mau malfunction ya, atau hingga mengakibatkan korban ataupun yang lain. Nah ini bisa mengerek harga dari saham tersebut, saham perusahaan yang uh, berhasil lebih baik dibandingkan kegagalan pesaingnya. Kemudian mungkin ya misalnya laporan keuangan performance dari perusahaan tertentu, misalnya dia melaporkan seperti contohnya izin Pak BNI kemarin pertumbuhan year on year-nya 75% di kuartal pertama. Nah ini harganya langsung tembus sahamnya dari di bawah 8.000 sekarang sudah di level 8.300-an. Kemudian banyak juga faktor-faktor lainnya. Ini uh, kembali bahwa memang kunci dari analisis di sini apakah informasi tersebut
memang mengandung unsur surprise atau tidak, ya, mempengaruhi harganya secara langsung. Mungkin itu terkait announcement, surprise, dan expected returns. Oke. Mungkin kita bisa lanjut bagian atau ada yang ditambahi? Belum ada, Pak. Tapi ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Mungkin kita potong dulu terus lanjut lagi ya, Pak. Oke. Oke. Em, record lagi ya, Pak. Tadi sampai sini. Silakan dilanjut, Pak Julius. Mungkin next. Oh, next Ya. ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan dengan adanya risiko sistematis dan tidak sistematis, atau di mana sistematis risk atau risiko sistematis sendiri merupakan risiko yang mempengaruhi semua atau banyak perusahaan. Sementara unsystematic risk atau tidak sistematis sendiri merupakan risiko yang mempengaruhi satu atau sekelompok kecil perusahaan saja. Nah, di sini baik sistematis maupun tidak sistematis ini itu mempengaruhi bagian keuntungan yang tidak diharapkan, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para investor itu bisa kita formulasikan sebagai berikut. Kalau sebelumnya tadi sudah kita singgung terkait tingkat keuntungan suatu sekuritas, yaitu R sama dengan IR plus U. Nah, dikaitkan dengan sistematis dan tidak sistematis ini sendiri itu diperoleh formulasi pengembangan selanjutnya, yaitu IR plus M plus E, di mana tingkat tambahan M di sini merupakan risiko sistematis atau risiko pasar, sementara di sini E sendiri merupakan risiko tidak sistematis, sementara korelasinya itu antara IE dan IB adalah 0. Nah, dari rumus atau formulasi ini itu secara pengembangannya memang seperti yang kita bahas di diskusi sebelumnya, itu memang sangat berkaitan erat dengan informasi-informasi tadi. Nah, selanjutnya mungkin yang ingin ditambahkan Mbak Dian terkait systematic and unsystematic risk. Belum, Pak. Masih lanjut aja, silakan. Nah, di sini teori mendasar dari risiko sistematis sendiri apabila dikaitkan dengan beta. Nah, di sini mungkin kita melihat sendiri terlebih dahulu bahwa apabila risiko tidak sistematis itu tidak saling berkorelasi, maka risiko sistematis setiap perusahaan akan saling berkorelasi. Sebagai akibatnya, maka tingkat keuntungan antar saham juga saling berkorelasi. Nah, ini contohnya memang tadi, contohnya suku bunga nih. Misalkan tingkat suku bunga meningkat lebih besar dari yang diharapkan, maka semua perusahaan akan terkena dampaknya tergantung dari intensitasnya antara satu dengan yang lain. Jadi kalau suku bunga ini memang pengaruhnya sangat besar bagi perusahaan khususnya debitur, sehingga tidak hanya satu, tapi hampir semuanya akan terpengaruh. Nah, tingkat kepekaan atas risiko tersebut, itu perubahan risiko tersebut itu diukur dengan beta, sehingga semakin peka perubahannya maka semakin tinggi pula beta faktor tersebut, di mana tadi sebagian besar perusahaan akan mengalami tren penurunan harga sahamnya apabila tingkat inflasi naik lebih besar dari yang diharapkan. Dengan demikian, kalau terkait inflasi ini lebih besar dari yang diharapkan, maka korelasinya adalah negatif.
sehingga perusahaan-perusahaan ini mungkin memiliki negatif interest rate beta. Sementara model faktornya kita terformulasi dengan memasukkan beta, yaitu R sama dengan ER plus beta 1 F1, beta 2 F2, dan seterusnya, plus E, di mana beta merupakan tingkat suku bunga, sementara GNP, beta GNP di sini ada beta GNP di sini, kemudian juga ada also surprise dan unsur E di sini, yaitu tadi untuk E tadi merupakan surprise ya. Iya, epsilon sama Atau resiko tidak sistematis ya. Nah, mungkin ini terkait resiko sistematis beta. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mbak Jihan? masih belum Pak, mungkin next tambahkan. Oke. Nah, di sini terkait portfolio dan model faktor. Nah, kita mungkin membahas terkait tingkat keuntungan. Contohnya dalam dimensi mungkin waktu secara monthly atau bulanan, di mana akan dibentuk portfolio dari sejumlah katakanlah N saham, dan akan kita pergunakan one factor model yang menjelaskan risiko sistematis tersebut. Nah, ini saham yang kita simbolkan dengan I dalam daftar saham tersebut akan mempunyai keuntungan sebagai berikut, di mana rumusnya adalah RI plus ERI plus beta IF plus EI, di mana F di sini menunjukkan faktor yang mewakili systematic risk, seperti misalnya surprise dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita bisa melihat dalam gambar ataupun table, dalam gambar atau diagram model satu faktor, di mana hubungannya antara excess return suatu saham yang diibaratkan sebagai RI atau IRI dan faktor F untuk berbagai nilai beta, di mana beta I lebih besar dari 0. Terus tersebut menggambarkan persamaan di atas dengan asumsi bahwa tidak terdapat unsystematic risk, dengan kata lain pada saat EI sama dengan 0, karena kita mengasumsikan beta yang positif, maka garis tersebut punya kemiringan di atas. Nah, ini kita namakan gambar yang menunjukkan model satu faktor. Nah, di sini pada penerapannya, apabila investor akan melakukan diversifikasi, maka diversifikasi tersebut akan menghilangkan risiko yang tidak sistematis. Namun untuk tidak bukan untuk risiko yang sistematis, sehingga dengan penambahan jumlah sekuritas akan menurunkan total risk dari portfolio tersebut apabila dilakukan pembentukan portfolio yang secara weighted-nya itu equal atau equally weighted. Nah, ini terkait portfolio dan model faktor dengan menggunakan model satu faktor. Oke, Mbak Jihan, ada yang ditambahkan? Masih lanjut aja dulu Pak. Oke, kita lanjut ke beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, terkait beta dan tingkat keuntungan yang diharapkan ini, kalau kita kembali ke teori CAPM atau CAPM, itu beta sendiri merupakan faktor pengukur risiko yang relevan dan terdapat hubungan yang positif serta linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan beta. Sementara kalau di APT sendiri, arbitrage pricing theory sendiri, itu hubungannya juga kita jumpai. Nah, di sini kita untuk portfolio yang terdiversifikasikan dengan baik, maka semua risikonya adalah sistematis, karena risiko tidak sistematis itu hilang terdiversifikasikan. Nah, implikasinya buat para investor yang mungkin memiliki portfolio tersebut
yang sudah terdiversifikasikan dengan baik, dan selanjutnya mungkin investor ingin mengganti salah satu saham dari saham-saham yang membentuk portfolio tersebut, maka dalam hal ini investor mungkin dapat mengambil risiko dari risiko tidak sistematis dari saham tersebut. Nah, mungkin Mbak Jihan ini punya contoh nih tadi pada saat terkait saham-saham yang terdiversifikasikan dengan baik dengan harga yang sejenis, mungkin bisa ditambahkan Mbak Jihan. Oh iya, jadi kalau saham yang sebenarnya dalam kehidupan nyata saham yang sejenis itu tidak ada yang exactly sama harganya sebenarnya, karena masing-masing perusahaan punya eh, saat mereka IPO juga dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan juga pergerakannya sudah bergantung pasar seperti itu. Tapi balik lagi ke teori arbitrage pricing, ya arbitrage pricing model ini, bahwa sebenarnya kalau untuk saham-saham sejenis, dengan ada saham yang nanti juga akan saya jelaskan di contoh soal, dengan adanya saham yang em, diekspektasikan sebenarnya harganya lebih tinggi, tapi ternyata harga aktualnya itu tidak seperti yang diekspektasikan. Nah, di situ investor bisa memanfaatkan peluang di mana si saham, misalnya saham A, B, dan C, kemudian saham A ini memiliki harga yang sebenarnya kurang dari harga yang sudah diekspektasikan. Artinya returnnya lebih kecil daripada return yang sebelumnya diekspektasikan oleh investor. Sedangkan dua saham lainnya, saham B dan C, mereka itu returnnya lebih tinggi daripada return yang diekspektasikan oleh investor. Dengan adanya kondisi seperti ini atau fenomena seperti ini, maka yang rasional dilakukan oleh investor adalah dengan menjual aset A-nya, dan dari hasil penjualan aset A itu digunakan untuk membeli saham B dan C yang lebih menguntungkan. Seperti itu, kemudian dengan kondisi seperti itu, maka eh, si investor ini dapat mengeruk keuntungan yang lebih banyak. Dan kemudian nanti akan juga saya jelaskan di pembahasan soalnya itu, ada asumsi-asumsi yang digunakan untuk bisa menggunakan kesempatan untuk melakukan arbitrage ini. Mungkin akan saya jelaskan saat di pembahasan soal. Begitu ya Pak Yulis, sedikit Oke, tambahannya. kita lanjut ke next slide. Ya. Nah, di sini ada gambar diagram SML, di mana diagram ini menggambarkan kalau di contohnya memang misalkan terlihat bahwa saham E tidak ada di sini, namun terdapat saham E yang terdapat di bawah SML karena mungkin tingkat keuntungannya itu berada di bawah SML. Maka di sini biasanya tidak ada seorang investor pun yang akan bersedia untuk membelinya. Karena para investor biasanya akan lebih prefer untuk membeli portfolio A dibandingkan saham E. Karena harga saham E dikatakan terlalu tinggi. Nah, di dalam pasar yang kompetitif, maka harga saham E akan turun dan akan memaksa tingkat keuntungan yang diharapkan kembali ke posisi equilibrium atau keseimbangan. Nah, intinya bahwa suatu portfolio yang terdiversifikasikan dengan baik hanya mempunyai risiko sistematis. Namun, apabila portfolio pasar terdiri dari sekuritas ataupun surat berharga yang sangat banyak, saham yang sangat banyak, dan terdiversifikasikan dengan sempurna atau baik, maka dapat dikatakan bahwa portfolio
pasar tersebut tidak memiliki risiko yang tidak sistematis, sehingga sehingga dengan demikian maka portfolio pasar akan berkorelasi sempurna atau berkorelasi sempurna dengan faktor tunggal. Ini mungkin menjelaskan terkait diagram SML ini. Mungkin ada yang ingin tambahkan, Mbak Jihan? Masih lanjut lagi, Pak. Oke. Nah, mungkin lanjut ke materi berikutnya, Pak. Di samping EPT, itu juga ada yang dinamakan atau topiknya adalah pasar yang efisien, di mana pasar yang efisien ini merupakan bagian dari keputusan dari pendanaan suatu perusahaan di pasar ya. Nah, khusus untuk teori pasar modal yang efisien ini memang secara formal dicerminkan pada harga-harga sekuritasnya yang telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Mana semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, maka semakin efisien pula pasar modal tersebut. Artinya di sini memang informasi ini tidak ada barrier. Semakin cepat dalam pasar yang efisien itu artinya bahwa tidak ada barrier suatu informasi, keterbukaan dan lain-lain, itu maka semakin efisien pasar tersebut. Tidak ada yang ditutupi. Dan pada penerapannya bagi para investor itu sangat sulit atau tidak mungkin untuk memperoleh keuntungan di atas norma secara konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek. Dan efisiensi di sini sering disebut dengan sebagai efisiensi informasional. Jadi efisiensi informasional ini memang it's just a matter of information. Artinya information ini memang informasi ini memang sangat penting, khususnya sangat berpengaruh juga di pasar, dan semakin lengkap dan cepat informasi disampaikan maka pasar tersebut juga semakin efisien. Mungkin itu prinsip dasar dari efisiensi di pasar modal ini. Mungkin ada tambahan, Mbak Jihan? Masih lanjut lagi, Pak. Oke. Dan di sini tipe-tipe pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu weak form, kemudian semi strong form dan strong form. Nah, kalau weak form di sini keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu, di mana dalam keadaan semacam ini pemodal tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga di waktu lalu. Dan keadaan ini menunjukkan sebagian besar pasar modal paling tidak efisien. Jadi ini istilahnya tidak bisa move on ya. Artinya harga-harga di masa lalu itu selalu menjadi menjadi bagian dari analisis pada weak form ini. Sementara di semi strong form ini keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga di waktu yang lalu, tapi juga semua informasi yang dipublikasikan. Dengan kata lain, para investor tidak bisa memperoleh keuntungan di atas normal dengan memanfaatkan informasi publik. Nah, ini kombinasi juga antara harga di masa lalu dengan informasi yang dipublikasikan. Nah, yang selanjutnya strong form di sini keadaan di mana harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublish, tapi juga informasi yang diperoleh secara fundamental dari perusahaan dan perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, pasar modal akan seperti rumah lelang yang ideal. Mungkin kalau kita lihat di film-film ya, pasar modal itu sangat crowded, sangat hektik dan lain-lain. Di mana memang harga yang disampaikan itu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham. Tentang informasi baru itu tercermin pada harga sekuritas, hingga semakin efisien pula pasar modal tersebut. Nah, mungkin ini tipe-tipe pasar modal yang efisien, yaitu weak, kemudian semi strong dan strong form.
mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Jihan? Ya, mungkin tambahan dari saya, kalau kita lihat sendiri, pasar modal Indonesia itu, kayaknya tipenya itu semi strong form ya, Pak. Karena, pasar modal, Indonesia atau Bursa Efek Indonesia kita ini, menentukan sebenarnya kenapa nggak strong, karena sebenarnya masih ada kontrol dari Bursa Efek sendiri, misalnya menetapkan harga, batas atas dan batas bawah seperti itu. Jadi, kalau misalnya, Bursa Efek itu, mmm, melakukan satu bentuk yang strong form gitu, maka nggak ada harga batas bawah dan batas atas, si harga saham itu akan, melonjak sesuai yang pasar inginkan. Misalnya saja memang lagi hype di pasar modal untuk, saham misalnya saham A gitu. Kalau misalnya tidak ditetapkan, harga batas atas, paling maksimal gitu dari Bursa Efek Indonesia, maka si harga saham ini akan melonjak tinggi. Dan sebaliknya kalau misalnya, si harga tersebut akan turun seanjlok-anjloknya kalau nggak ada batas bawah yang, maksimum diizinkan oleh Bursa Efek Indonesia. Menurut saya pribadi sih, sudah tepat sih, pilihan, yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, ini untuk menjaga, supaya, apa namanya, ekosistem, investasi kita tetap sehat ya, Pak, gitu. Jadi, orang-orang tidak asal ngegoreng saham dengan enaknya, menaikkan harga saham setinggi-tingginya, kemudian, dijual pas orang mau menggeruk, keuntungan pas harganya udah turun dan itu turun banget. Jadi mungkin, menurut saya pribadi cukup cukup baik, pilihan yang ditawarkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan adanya peraturan ya, tetap, memberikan, kebebasan di pasar tapi juga tetap mengontrol supaya, eee kondisi ekosistem, apa namanya, ekosistem investasi kita tetap sehat. Jadi, ibaratnya orang itu nggak kapok untuk investasi gitu. Mungkin seperti itu ya, Pak Yulis. Jadi memang dibutuhkan peran serta pemerintah ya. Mhm, benar benar Jadi sekali. kalau apa di Bursa Efek Indonesia atau IDX ini diibaratkan sebagai SRO atau apa self regulatory organization ya. Jadi dia apa mungkin sedikit di bawah OJK dan posisinya sedikit di bawah OJK dan BI. Dan dia memang yang mengatur misalnya mensuspend atau jangan sampai harga saham itu anjlok katakanlah melebihi level tertentu. Tapi juga Mhm, ada batas cap dan floor-nya untuk harga tersebut. Oke, mungkin itu tambahan. Oke, boleh kita lanjut Mbak Jihan. iya, silakan, Pak. Nah, di sini untuk melakukan apa terhadap pasar modal yang efisien ini dilakukan pengujian, di mana pengujian sini memang untuk tadi untuk weak form itu di koefisien korelasi perusahaan harga saham untuk time lag tertentu. Kemudian untuk semester form itu tujuannya memang untuk melihat apakah harga benar-benar mencerminkan informasi yang dipublish dengan menggunakan hipotesa bahwa sesaat setelah segala sesuatu informasi menjadi milik publik, maka investor tidak dapat memperoleh abnormal returns. Sementara untuk storm form itu dilakukan pada hipotesa yang menyatakan bahwa itu harga saham tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublish, tapi juga informasi yang tidak diketahui atau tidak dipublish. Hingga atau di sini mungkin ada informasi, mungkin di sini ada insidernya juga gitu ya, ataupun juga informasi-informasi yang mungkin tidak tidak apa memang uh, mungkin memang sengaja untuk tidak dipublish untuk menjaga stabilitas. Nah,
pengujian terhadap hipotesa ini dilakukan dengan cara menganalisa prestasi dari portfolio yang dikelola oleh kelompok-kelompok yang mungkin mempunyai informasi khusus. Nah, di sini tadi Mbak Jihan sempat menyampaikan menggunakan technical analysis gitu ya, kemudian juga fundamental analysis. Nah, disinilah analisa prestasi portfolio ini yang dapat dianalisa dan menggunakan analisis tadi. Mungkin itu terkait pengujian persamaan efisien. Oke, mungkin untuk pendahuluan dan landasan teori sudah cukup panjang lebar kita sampaikan. Izin selanjutnya kita akan membahas soal, mungkin ada beberapa soal terkait teori ini. Monggo silakan Mbak Jihan. Baik. Jadi contoh soal di sini mungkin lebih sederhana Pak Sparta dan Pak Yulius agar kita sendiri bisa mengerti dengan sederhana bagaimana konsepnya. Jadi tidak sampai ke soal-soal yang jelimet gitu, tapi dengan soal-soal yang cukup sederhana kita bisa mengerti dengan cukup mudah. Kita coba dengan contoh soal yang pertama. Ini ada saham A, B, dan C. Kemudian masing-masing memiliki faktor risiko sistematis, yaitu lambda 1 dan lambda 2 dengan asumsi memiliki beta return lambda 0 sebesar 0 untuk menyederhanakan keadaan. Dan korelasi dari ketiga saham tersebut atau expected return masing-masing saham dengan masing-masing faktor risiko sistematis digambarkan dengan rumus yang expected return saham A 0,8 dikali lambda 1 ditambah 0,9 dikali lambda 2. Kemudian expected return saham B sama dengan minus 0,2 lambda 1 ditambah dengan 1,3 lambda 2. Kemudian expected return saham C dirumuskan sebagai 1,8 lambda 1 ditambah dengan 0,5 lambda 2. Kemudian soal yang pertama, jika diketahui lambda 1 sama dengan 4/100% dan lambda 2, mohon maaf di sini ada kesalahan, harusnya itu lambda 2 yang 5%, maka berapa expected return untuk masing-masing saham di tahun depan? Maka kita tinggal mengganti simbol lambda dengan persenannya. Jadi 0,8 untuk expected return saham A misalnya 0,8 dikali 4% ditambah 0,9 dikali 5%. Dengan begitu kita memiliki masing-masing expected return dari masing-masing saham. Kita mendapatkan expected return dari saham A adalah sebesar 7,7%. Artinya diekspektasikan saham ini tahun depan akan memiliki return sebesar 7,7%. Jadi misalnya harga hari ini 1.000, besoknya berarti returnnya 1 ditambah 0, ya 1.000 ditambah 1,077 seperti itu. Kemudian saham B kita mendapatkan keuntungan 5,7%, expected return maksud saya. Kemudian ada saham C, kita memiliki expected return dari saham C sebesar 9,7%. Nah, contoh soal ini cukup mudah ya, karena kita hanya sudah ada rumus dari masing-masing, dan kita tinggal mengganti lambda dengan persenan yang sudah diketahui. Kemudian ada contoh soal yang kedua, semisal kita ada punya tiga saham masih masih seperti sebelumnya, formula atau rumus expected return dari masing-masing saham masih sama angkanya. Yang saham A itu 0,8 dikali lambda 1 ditambah 0,9 dikali lambda 2.
kemudian expected return untuk saham B itu minus 0,2 lambda 1 ditambah 1,3 lambda 2, kemudian expected return saham C itu 1,8 lambda 1 ditambah dengan 0,5 lambda 2 gitu. Jika masing-masing saham semua memiliki harga sebesar $35, maka berapa harga saham di tahun berikutnya? Jika diketahui lambda 1 sama dengan 4% dan lambda 2 sama dengan 5%. Asumsi masih dengan beta return lambda 0 sebesar 0%. Sebesar 0. Ini sama saja dari jawaban yang nomor 1 kita bisa melakukan perhitungan lebih lanjut, yaitu dari harga $35 dikali 1,077 berarti kenapa 1,077 itu karena 1 ditambah 7,7%. Jadi hasilnya $37,7. Kemudian saham B juga seperti itu dikalikan dengan $35 hasilnya $37. Kemudian expected return dari saham C adalah sebesar 38,4. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya adalah ini yang cukup panjang gitu dan saya bilang tadi akan dijelaskan. Misalnya kita dengan perhitungan sebelumnya dan juga dengan rumus sebelumnya. Misalnya dalam waktu 1 tahun saham A, B, dan C masing-masing berubah harga menjadi 37,2, 37,8, 38, dan $38,5. Bagaimana memanfaatkan peluang saat investor memperkirakan terjadinya kesalahan harga dalam pasar? Kita melihat di forecast sebelumnya, saham A ini tidak akan mencapai tingkat harga dalam 1 tahun sesuai dengan ekspektasi pengembalian investor. Kita lihat di sini harga saham A berubah menjadi 37,2 sementara ekspektasinya adalah 37,7. Jadi itu tidak kurang dari ekspektasi kita bilang. Kemudian sedangkan saham B dan C itu melebihi expected return-nya. Jadi ada 37,8 dan 38,5. Sedangkan si B ini cuma expected return-nya cuma $37, kemudian C itu $38,4. Nah, kemudian maka investor menganggap harga saham A sudah overvalue atau sudah terlalu mahal untuk harga saham yang sekarang karena ternyata dia kan harganya pada akhirnya 37,2 harganya turun dari ekspektasi sehingga strategi yang lebih rasional adalah dengan melakukan arbitrage di mana kita membeli saham B dan C dari hasil penjualan atau short sell saham A. Seperti itu. Kemudian hasil dari short sell saham A yang digunakan untuk membeli saham B dan C ini secara matematis kita tulis dengan rumus seperti ini. Jadi W itu artinya weighted atau rata-rata tertimbang. Jadi untuk mendapatkan saham B dan saham C kita harus menjual saham A. Makanya itu saham weighted A-nya itu adalah -1, sedangkan weighted B dan C itu adalah masing-masing plus 0,5. Kemudian jadi net initial investment-nya adalah sebesar saham A menjual 2 saham A jadi 70 untuk membeli masing-masing 1 saham untuk saham B dan saham C. Dan net investment ini adalah menjadi 0. Sorry. Ya. Ya, kemudian
ini juga kita lakukan perhitungan untuk net exposure to risk factor-nya ada sama dengan menggunakan rumus yang tadi itu expected return, yaitu min 1 kali 0,8 dan min 1 kali 0,9. Sementara untuk saham B dan C 0,5 kali 0,2, 0,5 kali 1,3 sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Kemudian, dengan asumsi harga dalam 1 tahun benar-benar naik sesuai dengan perkiraan, maka keuntungan bersih dari menutup posisi short selling saham A dan melikuidasi dua saham B dan C, masing-masing satu saham B dan C menghasilkan laba bersih 1,9. Jadi dengan adanya arbitrage itu kita mendapatkan keuntungan 1,9. Dari perhitungan 2 kali 35, jadi 2 kali $35 dikurang dengan 2 kali 37,2, artinya tadi perbandingannya adalah 1 banding plus 1 minus 1 dibandingkan dengan masing-masing B dan C itu 5. Makanya di sini angkanya untuk saham A itu 2, terus dikali $35 dikurangi 2 dikali 37,2, yaitu harga yang realnya. Kemudian ditambah dengan 37,8 kurang 35 ditambah 38,5 dikurang $35. Jadi 37,8 itu adalah harga si saham B, kemudian 38,5 itu adalah harga si saham C yang masing-masing dikurangi dengan $35 yang seperti tadi asumsinya itu harga sekarang itu $35. Jadi selisihnya adalah 1,90, artinya kita mendapatkan keuntungan sebesar 1,9. Kemudian pada akhirnya jika semua orang di pasar saat ini mulai percaya seperti investor X lakukan tentang tiket harga masa depan saham A, B, dan C, tetapi tidak merevisi perkiraan mereka tentang expected factor returns-nya atau faktor beta untuk masing-masing saham, maka harga saat ini untuk 3 saham akan disesuaikan dengan perdagangan arbitrase menjadi 37,2 atau harga yang terjadi dibahagi 1,077, harganya jadi makin turun jadi $34,54. Harga B-nya harga masing-masing saham B dan C akan makin naik seperti itu. Dengan Naik demikian ya. iya, harga saham A akan turun, sedangkan harga saham B dan C akan naik sampai perdagangan arbitrase tidak lagi menguntungkan. Jadi ini cara-cara yang dilakukan sesuai dengan teori arbitrage. Seperti itu, Pak Yulis. Cukup menarik sih, tapi dengan melakukan perhitungan ini kita harus punya analisa yang tepat juga sih, Pak Yulius. Jadi supaya kita benar-benar ada keuntungan gitu untuk mendapatkan expected return sendiri kan ada seperti yang udah saya bilang sebelumnya itu sangat membutuhkan analisa ya, analisis baik fundamental maupun teknikal. Jadi tidak bisa sembarangan dengan analisisnya. Jadi dan perhitungan ini pun belum tentu bukan perhitungan yang saklek karena masing-masing investor memiliki expected return-nya tersendiri. Jadi akan menghasilkan angka yang berbeda-beda pula seperti itu. Contoh dari perhitungan teori arbitrage ini, Pak Julius. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Julius? Ya, jadi secara praktis memang secara posisi dia dapat melakukan kalau istilah secara ini lagi secara advance lagi mungkin switching di mana dia membeli di sini dan menjual di sana. Dan di sini secara posisi pun bisa dikatakan kalau di market itu square posisi di mana dia Iya. menjual sama kemudian membeli di B dengan jumlah dan nominal yang sama, ataupun juga
meskipun di split misalnya di 2 saham di A dia beli, tapi dia jual di satu saham A dengan nominal yang men-square keduanya, atau istilahnya one square another ya. Jadi satu bisa men-squarekan yang lain. Nah, mungkin ini secara teknis perdagangan di pasar. Mungkin bisa saya tambahkan seperti itu melihat Pak Asparta. Iya, iya. Eh, Kemudian sampai pada kesimpulan sebenarnya dari tadi itu yang kita jelaskan adalah poin-poinnya ya Pak Julius, di mana arbitrage pricing theory itu em, menjelaskan bahwa saham yang memiliki karakteristik yang sama tidak bisa dijual dengan harga yang berbeda. Tapi apabila hukum ini tidak terpenuhi, maka kondisi harga putus. Saya record lagi ya Pak. Eh, Baik, tadi kita pada lanjut lagi ke kesimpulan ya Pak Julius, eh, Ya, bahwa dari tadi itu kita udah bilang poinnya arbitrage pricing theory ini adalah konsep atau suatu teori atau model yang menyatakan bahwa sekuritas yang mempunyai karakteristik yang sama atau sejenis tidak bisa dijual dengan harga yang berbeda. Tapi apabila hukum ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kondisi arbitrage di mana investor akan mengambil posisi long atau membeli aktiva yang berharga lebih murah dan kemudian pada saat yang hampir sama segera menjual short aktiva yang sama di pasar lainnya. Istilahnya Pak Julius itu eh, beli di harga yang murah, kemudian jual di harga yang tinggi. Begitu ya Pak Julius? Hmm. ya kalau dalam istilah trading buy in the deep, in the deep, sell on the top ya. Atau Ya sell benar, higher. betul betul. Kemudian selanjutnya kondisi arbitrase ini menimbulkan zero investment portfolio di mana investor seolah-olah tidak menggunakan dananya untuk berinvestasi. Yang di soal 3 tadi ada net investment itu yang dari -1 kemudian +5 dan +5 lagi masing-masing saham A, B, dan C itu menghasilkan 0. Ini disebut kondisi zero investment, di mana investor seolah-olah tidak menggunakan dananya untuk berinvestasi karena posisi long dan short pada waktu yang hampir bersamaan. Tetapi dapat menjadikan laba yang pasti tanpa risiko dari selisih harga aktiva. Kemudian selanjutnya adalah model APT menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu sekuritas dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan industri yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu returnnya adalah expected return ditambah dengan eh, eh, apa namanya epsilon Beta, atau iya beta ya beta, Pak, beta. beta dan juga epsilon. Jadi ada eh, eh, apa namanya resiko sistematik dan juga ditambah dengan pengaruh surprise ya Pak Yulis, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berarti itu. Betul. Jadi kita sampai pada akhir eh, akhir presentasi. Jadi cukup menarik kita membahas arbitrage pricing teori ini. Eh, Semoga semakin menambah ilmu kita ya Pak Yulius. Kita belajar banyak dalam menyusun Betul. paper ini, banyak banget pelajarannya dan semoga kita bisa cuan invest ya Pak Yulius di Bursa Efek Indonesia. Di ini. Ya, Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Izin Baik. Pak Sparta, kami terus diskusi kami sekaligus presentasi ini memang mungkin ini jauh dari kata sempurna ya Pak, karena kami terus belajar dan mungkin
semakin kami dalami, insya Allah menambah nilai tambah buat kami sebagai mahasiswa, khususnya di mata kuliah Strategic Finance ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.